Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari Lokal 6 Anun Reguler NPM 18206458. Saya akan menjelaskan materi diplomasi dan kerjasama luar negeri. Ada 4 poin penting yang harus diteliti, yaitu masalah, tujuan, upaya pemerintahan dalam melakukan pengembangan tersebut, dan lembaga pemerintahan yang menangani. Pengertian diplomasi dan kerjasama luar negeri. Diplomasi didefinisikan sebagai seni dalam kegiatan negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan pihak yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Permasalahan yang dihadapi disadari bahwa penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dihadapkan pada beberapa permasalahan. Ada 4 permasalahan, yaitu pertama, salah satu perkembangan menarik dalam format hubungan internasional yang baru itu adalah mengemukakan peranan negara adidaya dalam percaturan politik internasional, serta menguatnya kecenderungan upaya pembentukan global governance. Negara adidaya muncul menjadi kekuatan unilateral dalam berbagai penanganan permasalahan keamanan nasional. Kedua, didasari bahwa peran strategis dan kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara juga mengalami pasang surut, khususnya dalam keseimbangan dan kesetaraan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ketiga, globalisasi termasuk di bidang perdagangan dan HAM, dan berbagai fenomena lintas batas seperti terorisme, penyeludupan orang, dan imigrasi internasional, baik untuk tujuan ekonomi maupun politik, akan terus menjadi pertimbangan penting dalam hubungan luar negeri. Keempat, Indonesia masih mempunyai masalah perbatasan wilayah, baik darat maupun laut, dengan negara-negara tetangganya yang perlu diselesaikan melalui suatu diplomasi perbatasan dalam mengatasi berbagai masalah perbatasan dan ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan. Kelima, aksi kekerasan terorisme internasional di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa mendatang. Di tingkat bilateral, Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara tetangga. Tujuan politik luar negeri dalam rangka mewujudkan pencapaian pengolahan kebijakan politik luar negeri secara efisien dan efektif. Maka misi Departemen Luar Negeri Republik dijabarkan dalam beberapa tujuan strategi berbagai berikut. 1. Meningkatkan penyelesaian masalah perbatasan wilayah Indonesia dengan negara tetangga diplomatis. 2. Mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 3. Meningkatkan fasilitas bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri. 4. Mewujudkan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN Community dan penanganan kesejahteraan lintas negara di kawasan. 5. Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. 6. Mewujudkan kemitraan strategi baru Asia-Afrika. 7. Memantapkan untuk memperluas hubungan dan kerjasama bilateral. 8. Memperkuat kerjasama di forum regional dan multilateral. 9. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia yang demokratis, aman, damai, adil, dan sejahtera. 10. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia. 11. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. 12. Meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dalam menangani bencana alam, khususnya rehabilitas dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara. 13. Mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri yang profesional, efektif, dan efisien. 14. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri dan pelaksanaan luar negeri. Adapun bentuk kerjasama internasional. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara
biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama oleh bangsa beberapa negara. Kerjasama regional adalah kerjasama oleh beberapa negara dalam suatu kawasan, biasanya karena ada kepentingan bersama dalam bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara. Upaya pemerintahan dalam melakukan pembangunan dan urusan. Kewenangan daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri tidak biasa dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengakui kewenangan daerah untuk itu. Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas, mulai dari penanaman modal, perdagangan luar negeri, turisme atau pariwisata, pendidikan, keuangan, sampai bidang-bidang yang lain. Tergolong cukup penting seperti persoalan pembangunan yang lebih luas. Dan terakhir, lembaga pemerintah yang menangani. Kementerian Luar Negeri. 1. Peranan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjadi sangat penting bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi isu global dan regional. Kerjasama dan diplomasi dengan negara-negara lain menjadi mutlak dilakukan untuk menghadapi beragam persoalan seperti isu terorisme global, kedaulatan wilayah, dan munculnya pandemik penyakit. 2. Pemerintahan Indonesia saat ini sedang melakukan kerjasama dengan negara-negara lain terkait penanganan pandemi COVID-19. Salah satu kerjasama yakni dengan Amerika Serikat. Paman Sam tersebut memberi bantuan 100 unit ventilator pada tanggal 28 Juli. Kerjasama bilateral Republik Indonesia dan Amerika Serikat memperkuat hubungan strategis di berbagai sektor. 3. Selain bilateral, kerjasama dan diplomasi Republik Indonesia juga dilakukan dengan banyak negara, terutama kerjasama dengan anggota organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Penghimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN. 4. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu dari 3 kementerian bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kakawanan, nah Anda bertakun, silahkan komen di kolom komentar. Like and subscribe. Salam Amuntai Jaya. I should fuck her in the Benz.